Hai, bertemu lagi dengan saya Aditya. Kali ini saya akan membagikan tentang fungsi inverse. Seperti biasa, dimulai dari definisi. Fungsi inverse adalah suatu fungsi matematika yang merupakan kebalikan dari fungsi asalnya. Kalau fungsi biasanya dilambangkan dengan f(x), maka nanti inverse-nya dilambangkan dengan f pangkat min 1x. Ini bacanya f inverse x. Suatu fungsi yang punya inverse atau kebalikan hanya fungsi bijektif, di mana jumlah antara domain dan kodomain itu sama ya. Nanti kalian bisa baca-baca lagi apa itu fungsi bijektif. Oke, kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram panah, nanti diagram panah dari fungsi inverse itu seperti ini ya teman-teman. Jadi ini ada diagram panah, ada suatu input atau masukan dimasukkan atau dimasukkan ke dalam fungsi f ya, mesin f nanti akan menghasilkan suatu output yaitu y, atau kita bisa menuliskan ini dengan y sama dengan fx. Nah, ini artinya kan ada suatu fungsi, misal ini himpunan A ini B yang memetakan himpunan A ke B. Nah, bagaimana nanti kalau dibalik? Kalau dibalik ini masukannya Y, kita masukkan ke sini. Jadi di sini bisa ditulis F inverse. Hasilnya adalah F inverse Y. Nah, ini F inverse memetakan himpunan B ke A. Untuk lebih jelasnya, untuk fungsi inverse, misalnya seperti ini ya teman-teman. Ada himpunan A dan B. Ini 1, 2, 3, yang sini A, B, C. Ini diagram panah untuk fungsi F yang memetakan himpunan A ke B. Oke, seperti ini. Nah, jika kita tuliskan dalam himpunan pasangan berurutan, kan fungsi F itu 1, B, 2, A, 3, C. Jika diminta mencari F inverse-nya tinggal kita baca dari B ke A. Atau kita lihat ini aja boleh. Jadi F inverse-nya itu B, 1, A, 2, C, 3. Oke, mudah ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana langkah-langkah menentukan fungsi inverse? Ada 3 langkah untuk menentukan fungsi inverse. Yang pertama, ubah bentuk fungsinya y atau y sama dengan fx-nya menjadi bentuk x sama dengan fy. Lalu yang kedua, tulis x sebagai f inverse y, sehingga nanti f inverse-nya itu fy maksudnya ya. Lalu diubah variabel y dengan x, sehingga diperoleh fungsi inverse f inverse x. Oke, biar lebih jelas kita masuk ke contoh soal saja. Untuk contoh soal yang pertama, di situ disediakan fungsi f, x sama dengan 3x min 1. Bagaimana cara mencari f inverse-nya? Langkah pertama tadi. Nah, ini kan fx. Fx itu bisa ditulis y sama dengan 3x min 1. Lalu kita ubah bentuknya itu menjadi x sama dengan sesuatu. Min 1-nya pindah ruas, jadi y plus 1 sama dengan 3x, sehingga x-nya y plus 1 per 3. Nah, kita tinggal menggantikan x menjadi y dan y menjadi x.
X plus 1/3. Jadi jawaban untuk F inverse X adalah X plus 1/3. Untuk contoh soal yang kedua, jika diketahui Hx 2x min 1/3x plus 5, di mana x tidak boleh sama dengan min 5/3. Nah, ini itu syarat untuk penyebut ya, kan penyebut tidak boleh 0. Lalu kita diminta mencari inverse-nya. Inverse dari Hx yaitu H inverse X. Oke, kita cari di sini. Hx kita bisa menuliskan Y sama dengan 2x min 1/3x plus 5. Kita diminta mencari dalam X sama dengan sesuatu. Nah, ini dikali silang, berarti menjadi 3xy plus 5y sama dengan 2x min 1. Yang punya X, yang punya variabel X dikumpulkan menjadi 1. 3xy min 2x sama dengan min 1 min 5y. Ini tinggal pindah ruang saja. Lalu X-nya kita keluarkan seperti ini. Jadi kan sisanya 3y min 2 sama dengan, diurutkan boleh, min 5y min 1 seperti ini ya. Lalu berapakah X-nya? X-nya min 5y min 1/3y min 2. Nah, X-nya ketemu. Setelah itu kita tinggal menggantikan variabel y, X-nya dengan y. Dan y-nya dengan X. Min 5x min 1/3x min 2. Nah, jadi H inverse yang diminta dari soal ini adalah 5 min 5x min 1/3x min 2. Boleh ditambahin syarat di mana X-nya tidak boleh sama dengan 2/3. Oke, contoh soal yang selanjutnya. Nah, bentuknya akar. Jangan takut dulu kalau ketemu akarnya. Semua masalah pasti bisa diselesaikan. Oke, kita coba dulu. Nah, di sini disediakan Y sama dengan Fx sama dengan akar 4x min 7. Maka F inverse X-nya adalah berapa? Nah, di sini kita tulis lagi Y sama dengan akar 4x min 7. Kita diminta mencari X sama dengan sesuatu. Karena di sini ada tanda akarnya, kita harus menghilangkan tanda akar ini dulu. Boleh seperti ini. Nah, akar kan pangkat berapa ya? Pangkat setengah. Biar pangkat setengahnya hilang, berarti kan dikalikan 2. Atau boleh juga langsung, oh ini akar nih. Boleh dikuadratkan. Nah, karena sebelah kanan dikuadratkan, maka sebelah kiri juga perlakuannya sama. Karena matematika itu memegang prinsip keadilan ya. Y kuadrat sama dengan 4x min 7. Sehingga kita bisa mendapatkan 4x sama dengan Y kuadrat plus 7. Dan didapatkan X sama dengan Y kuadrat plus 7/4. Oke, ketemu deh. Jadi, jika Fx-nya akar 4x min 7, maka inverse-nya adalah, oh ya ini diubah dulu jadi Y, biar nggak bingung. Ini X kuadrat plus 7/4. Kita tinggal pindah ke sini. X kuadrat plus 7/4. Oke, seperti ini jadinya. Sebenarnya banyak ya model soal inverse yang lain. Di sini saya juga ada trik kalau misalnya kalian
mengerjakannya kok ternyata lama ya mencari inverse seperti itu. Nah, di sini ada beberapa rumus cepat untuk mendapatkan inverse fungsi. Misal yang ini, untuk fungsi asalnya berbentuk AX plus B, misalnya ada soal fx sama dengan 3x min 4. Maka inverse dari fx adalah kita pakai rumus cepat ini bisa ya. Fx-nya ax plus b, dimana a-nya tidak boleh 0, berarti ini tinggal x min b. Ini kan a-nya 3, b-nya min 4 ya. Ya ini. Pakai rumus cepat x min b, berarti x min 4 per A, hanya 3. Jadi inverse dari 3x min 4 itu x plus 4 per 3 kalau pakai rumus cepat. Misal lagi untuk contoh soal yang kedua, bentuknya pecahan tadi. Nah, tadi contoh soalnya ini ya, 2x min 1 per 3x plus 5. Nah, untuk soal yang kedua ini 2x min 1 per 3x plus 5. Nanti inversenya berapa? Kita pakai rumus cepat. Berarti ini A-nya 2, B-nya min 1, C-nya 5, C-nya 3, dan D-nya 5. Kita pakai rumus cepat. Nanti menjadi min dx plus B. Min dx berarti min 5x plus B plus min 1 per CE min A min 2. Jadi hasil akhirnya adalah min 5x min 1 per 3x min 2. Coba kita lihat soal yang tadi. Nah, ternyata hasilnya sama. Jadi nanti kalian bisa pakai rumus cepat ini. Nah, untuk rumus yang lain nanti bisa dicoba-coba sendiri ya guys.